Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan terhadap Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau mintakan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada Herodias, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari kita tentu menemukan ada karakter orang dalam berbagai situasi. Ada orang yang dinilai sebagai orang yang mempunyai pendirian yang teguh, tegas, dan juga disiplin. Tetapi di sisi yang lain ada juga orang yang juga dikatakan atau dicap sebagai orang yang tidak punya pendirian atau mungkin juga bahkan pelin-pelan. Orang yang mempunyai pendirian yang teguh, ketika itu ditunjukkan dari mulai awal orang mengenal, maka tentu saja orang lain mungkin akan berpikir ketika akan bertemu dengan orang ini, jangan sampai kita melakukan kesalahan ataupun juga mungkin ada sesuatu atau mungkin bermasalah dengan orang ini. Karena tentu saja orang ini mungkin akan susah untuk digoyahkan pendiriannya. Tapi di sisi yang lain ada orang yang bisa dikatakan mudah goyah atau mungkin juga bahkan pelin-pelan. Bahkan juga hanya ikut arus kemana orang banyak berbicara, maka di situ dia berada. Ingin cari selamat, ingin mencari keuntungan diri sendiri. Lantas ketika ini dikaitkan dengan ketika seseorang itu mempunyai kekuasaan, mempunyai pengaruh, mempunyai popularitas, orang yang mempunyai kedisiplinan, orang yang mempunyai ketegasan, apalagi didasari dengan satu kebenaran, dengan kasih, sesuai dengan juga hukum, maka tentu saja orang-orang yang seperti ini pasti juga
sangat disegani. Orang yang sungguh-sungguh bisa menegakkan keadilan, menegakkan hukum dan sebagainya. Tetapi ketika orang yang bisa dikatakan pelin-pelan hanya mementingkan diri sendiri, yang menguntungkan diri sendiri, ketika orang ini mempunyai kekuasaan, popularitas dan juga pengaruh, maka bisa-bisa ini akan menjadi berbahaya. Bahkan juga alih-alih juga bisa mengorbankan orang lain demi popularitas, demi kepentingan diri pribadi. Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendapatkan beberapa sikap atau karakter. Yang pertama Herodes, kemudian juga Yohanes, dan juga Herodias. Yohanes ini mempunyai sikap yang baik, ketegasan, kedisiplinan, dan juga lugas, serta juga berani. Maka dia tetap mengungkapkan, menyatakan kebenaran, bahkan berani juga untuk menegur Herodes terkait dengan tindakan Herodes yang mungkin tidak baik, atau mungkin juga tidak elok, atau mungkin juga tidak semestinya. Berkaitan bahwa Herodes seorang yang mempunyai kekuasaan, pengaruh, yang mau mengambil istri saudarinya, yaitu Herodias. Maka Yohanes ini tentu saja dengan sikap yang seperti itu, sebenarnya bahwa Herodes pun juga segan dengan dia. Bahkan dia mengakui bahwa Yohanes itu adalah orang yang benar dan suci. Bahkan ia pun pada awalnya juga melindunginya. Ada suatu testimoni bahwa Yohanes ini adalah orang yang baik, seorang nabi, seorang suci, seorang yang benar. Dan kemudian yang kedua, Herodes sendiri mempunyai karakter sebagai seorang penguasa, tetapi dia tidak mempunyai keteguhan yang kuat, tetapi lebih cenderung pada apa yang menguntungkan pada dirinya sendiri. Maka Herodes kendati pun mempunyai sikap batin terhadap Yohanes, kendati pun sebenarnya dia pun juga tidak enak, ditegur juga tidak enak oleh Yohanes, tetapi bahwa bahkan juga dia pun melindunginya, tetapi karena demi kepentingan diri sendiri, demi ketergesa-gesaan, maka dia pun berbuat pelin-pelan dan juga bahkan akhirnya mengorbankan orang yang bahkan sebenarnya dia anggap sebagai orang yang benar dan suci, dan juga pada awalnya yang dia lindungi. Ini sikap batin, sikap seorang yang bisa dikatakan pelin-pelan, tetapi lebih-lebih orang yang mempunyai kekuasaan, mempunyai kemuliaan, mempunyai pengaruh. Dan ini kita bisa andaikan kalau seandainya dalam kehidupan kita menghadapi orang yang demikian, maka tentu saja orang pasti akan siap-siap untuk entah mungkin akan dirugikan, entah mungkin akan disakiti, atau mungkin entah akan mengalami sikap ketidakadilan. Dan kemudian juga ada sikap yang ketiga, karakter yang ketiga, yaitu Herodias, seorang yang sebenarnya juga kurang lebih dia mempunyai ambisi, dia mempunyai keinginan, dia mempunyai harapan, dia mempunyai bahkan juga obsesi, tetapi bahwa dia juga seorang yang pendendam. Maka tentu saja terhadap orang yang demikian ini, terutama orang yang mempunyai pendendam ini, tentu saja bisa membahayakan. Dia akan mempunyai banyak cara untuk menggapai apa yang menjadi ambisinya, tidak peduli bahwa dia akhirnya juga akan mengorbankan orang lain demi memuaskan rasa dendamnya, demi keinginan hatinya. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita hening sejenak, kita merenungkan sabda Tuhan ini, dan semoga kita dijauhkan dari sikap-sikap yang demikian, tetapi kita juga meneladan Santo Yohanes Pembaptis ini yang mempunyai kebenaran, yang mempunyai keberanian oleh karena kebenaran,
dan senantiasa menyuarakan kebenaran dan juga keadilan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun akan mendapatkan imbal balik yang kadang-kadang tidak mengenakkan, bahkan juga kadang-kadang merugikan juga. Tetapi bahwa keadilan, kebenaran itu hendaknya juga disuarakan. Sama seperti halnya tadi kita dengarkan, kita ucapkan bersama dalam pengantar Injil tadi. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Demikian juga referen Mazmur tanggapan ini juga mau mengajak kita, mengingatkan kita, mulutku akan menceritakan keadilanmu. Ini menjadi suara kenabian, ini menjadi suara perutusan bagi kita untuk senantiasa menyuarakan dengan berani dan juga dilandasi dengan kasih akan kebenaran, akan keadilan. Dan ini menjadi panggilan hidup kita untuk hidup di dalam masyarakat kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.